Selamat pagi Pak, Bu. Perkenalkan nama saya Perawat Titi dan di sini juga ada Perawat Mega. Kami di sini akan memberikan tindakan untuk membantu Bapak dan Ibu dalam mengatasi masalah yang sedang dialami. Iya Mbak. Apakah Ibu dan Bapak bersedia? Ya Mbak, baik, saya bersedia. Kita mulai dari masalah utama, yaitu manajemen kesehatan keluarga tidak efektif berhubungan dengan kompleksitas program perawatan atau pengobatan ya Pak. Iya Mbak. Hal apa yang memicu Bapak dan Ibu tidak dapat memenuhi program perawatan untuk mengatasi penyakit yang dialami oleh Bapak? Itu Mbak, mohon maaf sebelumnya. Masalah ekonomi di keluarga kami sedang ada masalah. Nah, untuk membayar berobat di kesehatan pun kadang kita nggak mampu untuk membayarnya, begitu Mbak. Makanya kami hanya membeli obat di warung. Itu pun juga tidak bisa menyembuhkan penyakit saya. Berarti itu ya Pak, kelebihannya di warung harganya lebih terjangkau. Iya Mbak, kan di warung kan lebih murah kan. Nah, kadang pun kita juga berutang di warungnya itu dulu, jadi kita nggak membayar dulu. Begini ya Pak, Bu, saya sarankan untuk membuat kartu BPJS untuk mengurangi beban ekonomi dan Bapak juga bisa mendapat pelayanan kesehatan yang baik. Untuk mendapatkan kartu BPJS-nya itu gimana ya Mbak? Bapak dan Ibu bisa datang ke kantor BPJS dan mengisi form pendaftaran. Untuk info lebih lanjut, Bapak dan Ibu bisa bertanya pada petugas BPJS. Ya baik Mbak, untuk penjelasannya besok insya Allah saya dan suami saya akan ke kantor BPJS untuk membuat kartu BPJS-nya ya. Baik Pak, Bu, apa ada yang ditanyakan dalam hal ini? Tidak Mbak, kami sudah paham. Baik, untuk selanjutnya kita akan memberikan tindakan tentang coping tidak efektif berhubungan dengan ketidakteraturan atau kekacauan rumah. Oh ya, baik Mbak. Mengenai keadaan rumah, apakah memiliki tujuan jangka pendek dan jangka panjang dalam mengatasi kekacauan lingkungan? Ada Mbak. Saya punya tujuan jangka pendek itu untuk membersihkan rumah dan merapikan ruangan agar tidak terasa sesak. Untuk jangka panjangnya, saya ingin merenovasi rumah agar memiliki fasilitas yang sesuai. Kami sarankan Bapak dan Ibu untuk membersihkan rumah dan menyingkirkan barang-barang yang tidak terpakai agar rumah tidak sesak. Iya Pak, Bu. Selain itu, saat pagi hari jendela rumah juga dapat dibuka agar cahaya bisa masuk sehingga memiliki ventilasi yang cukup. Bapak dan Ibu juga harus menata rumah senyaman mungkin agar Bapak dan Ibu merasa nyaman tinggal di dalam rumah. Oh ya, baik Mbak, kami akan memulai untuk membersihkan dan menata rumah agar terlihat bersih sehingga kami tinggalnya juga akan merasakan nyaman. Ada yang ingin ditanyakan mengenai masalah lingkungan, Pak, Bu? Tidak Mbak, kami akan melakukan saran yang diberikan dan akan memulai pola hidup sehat. Baik, jika tidak ada yang ditanyakan, kita lanjut untuk masalah selanjutnya ya Pak, yaitu kesiapan peningkatan pengetahuan. Iya Mbak. Sebelumnya, Bapak dan Ibu apakah sudah mengetahui penyakit apa yang sedang dialami sekarang? Saya memiliki penyakit hipertensi Mbak. Nah, jika Bapak sudah mengetahui bahwa Bapak mempunyai penyakit hipertensi, apakah Bapak dan Ibu sudah mengetahui apa itu hipertensi? Saya hanya sedikit tahu Mbak, hipertensi yaitu tekanan darah tinggi. Udah Mbak, itu aja yang saya ketahui. Baik, benar Bu. Selain itu, gejala hipertensi apa saja?
pusing dan kadang berat pada tengkuk. Benar, Pak. Nah, di sini ada leaflet, Bapak bisa membacanya dan saya akan menjelaskan mengenai hipertensi. Hipertensi atau yang sering kita sebut dengan tekanan darah tinggi yaitu kekuatan yang diberikan oleh sirkulasi darah terhadap dinding arteri tubuh, yaitu pembuluh darah utama dalam tubuh. Tekanan ini tergantung pada resistensi pembuluh darah dan seberapa keras jantung bekerja. Semakin banyak darah yang dipompa jantung dan semakin sempit arteri, maka semakin tinggi juga tekanan darah tingginya. Hipertensi juga dibagi menjadi dua jenis, yaitu hipertensi primer dan sekunder. Untuk hipertensi primer, pada kebanyakan orang dewasa, penyebab tekanan darah tinggi seringkali tidak diketahui. Hipertensi primer cenderung berkembang secara bertahap selama bertahun-tahun. Sedangkan untuk hipertensi sekunder, beberapa orang memiliki tekanan darah tinggi karena memiliki kondisi kesehatan yang mendasarinya. Hipertensi sekunder cenderung muncul tiba-tiba dan menyebabkan tekanan darah tinggi daripada hipertensi primer. Hipertensi sekunder itu dapat disebabkan karena masalah ginjal, tumor kelenjar adrenal, masalah tiroid, cacat bawaan di pembuluh darah, atau penggunaan obat-obatan seperti pil KB, obat flu, atau obat penghilang rasa sakit yang dijual bebas. Nah, untuk gejala hipertensi, benar tadi yang dikatakan oleh Bapak, yaitu sakit kepala. Selain sakit kepala, juga ada gejala lain seperti lemas, masalah dalam penglihatan, nyeri dada, sesak nafas, adanya darah dalam urin. Untuk pengobatan hipertensi dapat berupa obat untuk membuang kelebihan garam dan cairan di tubuh melalui urin. Hipertensi membuat pengidapnya rentan terhadap kadar garam tinggi dalam tubuh. Untuk itu, penggunaan obat ini dibutuhkan sebagai bagian dari pengobatan. Kemudian, obat untuk melebarkan pembuluh darah sehingga tekanan darah bisa turun. Hipertensi membuat pengidapnya rentan untuk mengalami sumbatan pada pembuluh darah. Dan selanjutnya ada obat yang bekerja untuk memperlambat detak jantung dan pelebaran pembuluh. Tujuannya, penggunaan obat ini adalah untuk menurunkan tekanan darah pengidap hipertensi. Kemudian ada obat penurun tekanan darah yang berfungsi untuk membuat dinding pembuluh darah lebih rileks. Mungkin ada yang ingin ditanyakan mengenai hipertensi? Saya ingin bertanya, Mbak, makanan apa saja yang menjadi pantangan untuk penderita hipertensi ya? Untuk makanan yang harus dihindari untuk penderita hipertensi yaitu makanan yang berkadar lemak jenuh tinggi, kemudian makanan yang diolah dengan menggunakan garam seperti keripik, makanan kering yang asin, biskuit, kemudian makanan dan minuman dalam kaleng, misalnya sarden, sosis kornet, sayuran, serta buah-buahan dalam kaleng. Kemudian ada juga makanan yang diawetkan, seperti asinan, sayuran atau buah-buahan, abon, ikan asin. Terus kemudian ada susu full cream, mentega, margarin, keju, mayones. Kemudian selain itu ada bumbu-bumbu seperti kecap, terasi, saus tomat, saus sambal. Kemudian juga harus menghindari minuman yang mengandung alkohol. Mbak, saya mau tanya, bagaimana caranya untuk mencegah terjadinya hipertensi? Karena sebelumnya saya kan tidak mempunyai riwayat penyakit hipertensi. Takutnya jika nanti saya juga akan tiba-tiba mengalami penyakit hipertensi tersebut, Mbak. Bagaimana, Mbak? Untuk pencegahan hipertensi, ibu dapat mengkonsumsi makanan sehat, mengurangi konsumsi garam, jangan sampai berlebihan, kemudian mengurangi konsumsi kafein yang berlebihan seperti teh dan kopi, kemudian berolahraga secara teratur, jangan memiliki berat badan yang berlebihan, mengurangi konsumsi alkohol, dan mengurangi konsumsi minuman bersoda. Apakah Ibu dan Bapak sudah paham atau ada yang ingin ditanyakan lagi?
Tidak, Mbak, kami sudah paham. Baik, Pak, Bu. Kalau begitu, jika sudah tidak ada yang ingin ditanyakan, kami permisi dulu. Nanti kalau ada yang ingin ditanyakan lagi bisa menghubungi nomor kami yang ada di leaflet. Untuk rencana tindak lanjutnya, kami juga akan melakukan kunjungan setiap 1 minggu sekali. Oh ya, baik Mbak. Kalau begitu, kami permisi dulu ya, Pak, Bu. Selamat siang.